Halo teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 bab 7, yaitu berbahasa persuasif. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe channel Kris TVR dan like ya. Oke, langsung kita mulai. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Struktur teks persuasi diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu, dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Struktur teks persuasi. A. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. B. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen. C. Pernyataan ajaan, yakni inti dari teks persuasi, yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Yang terakhir adalah penegasan kembali. Biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Jadi, struktur persuasi adalah yang pertama, pengenalan isu, kedua, rangkaian argumen, tiga, penyataan ajaan, dan keempat, penegasan kembali. Perbedaan pendapat dan fakta. Pendapat yang pertama, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Nomor 2, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini merupakan contoh pendapat. Lalu contoh fakta. Nomor 1, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Nomor 2, dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Nah, di dalam teks persuasi disajikan sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Jadi, sejumlah pendapat yang disertai fakta bertujuan untuk meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kedua, menggunakan kata penghubung argumentatif. Nomor 1, kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet dan reproduksi. 2. Kata penghubung argumentatif. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebabnya, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dalam teks persuasi lainnya, banyak juga di dalamnya digunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berasumsi. Ada pula yang menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, Pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan bujukan yang digunakan penulis. Bisa dipahami ya teman-teman? Lalu, langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama, kita tentukan tema.
yaitu bujukan utamanya menuju ke tema yang mana nih. Contohnya kita ingin untuk bujukan untuk agar orang berhenti merokok. Jadi temanya adalah berhenti merokok. Kedua, susunan perincian. Susunan perincian ini meliputi pengenalan isi, rangkaian pendapat atau fakta, lalu ajakan-ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Susunan perincian itu susunan struktur teks persuasi. Lalu pengumpulan bahan yang berupa pendapat dan fakta. Dan yang terakhir pengembangan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, sekian video tentang teks persuasi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalian juga bisa lebih memahami tentang bab teks persuasi pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 186 sampai 196 buku paket kelas 8 ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.